Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi kasih Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kekal yang kami sembah siang dan malam, kami naikkan puji dan syukur Tuhan karena besarlah kasih setiamu kepada kami, sehingga malam ini kami boleh merenungkan lagi kasih Tuhan. Memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, keselamatan bagi orang Yahudi. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan." Selama waktunya di Korintus, Paulus berencana hendak mengadakan perjalanan ke Roma, di mana suatu gereja Kristen telah dibentuk. Untuk mempersiapkan kedatangannya, ia mengirim surat kepada orang-orang percaya di Roma yang mengedepankan prinsip-prinsip agung dari Injil. Dalam surat ini, Paulus menyajikan doktrin pembenaran oleh iman di dalam Kristus dengan jelas dan menguatkan. Sejak saat itu, surat itu telah menjadi petunjuk yang menuntun orang berdosa yang bertobat ke dalam kesempurnaan, keselamatan, dan kebenaran. Paulus dengan bebas mengungkapkan bebannya kepada orang-orang Yahudi dalam surat ini. Orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah, yang melalui mereka ia bermaksud memberkati seluruh dunia. Meskipun bangsa Israel menolak putranya, Allah tidak menolak bangsa Israel. Paulus membandingkan umat sisa di Israel dengan pohon zaitun yang mulia, yang beberapa cabangnya sudah patah. Ia membandingkan orang bukan Yahudi dengan dahan pohon zaitun liar yang telah dicangkok ke pohon zaitun sejati. Melalui ketidakpercayaan dan penolakan dari maksud surga bagi Israel, mereka sebagai suatu bangsa telah kehilangan hubungannya dengan Allah. Tetapi ia sedang menciptakan bangsa Israel yang menyatu kembali, yang terdiri dari cabang-cabang Yahudi dan bukan Yahudi, agar seluruh Israel akan diselamatkan. Pokok pikiran. Dalam penutupan pemberitaan Injil itu, bila pekabaran khusus telah dilakukan bagi golongan-golongan yang terlewatkan sampai pada saat itu, Allah mengharapkan juru kabar-juru-kabarnya untuk mengambil perhatian khusus kepada umat Yahudi yang mereka temukan di seluruh muka bumi. Sementara tulisan-tulisan perjanjian lama disatu padukan dengan perjanjian baru dalam suatu penjelasan maksud Allah yang abadi ini akan jadi bagi kebanyakan orang Yahudi seperti suatu fajar kejadian baru, suatu kebangkitan jiwa. Sementara mereka melihat Kristus tergambar dalam tulisan-tulisan perjanjian lama, dan merasa betapa jelasnya perjanjian baru menerangkan yang lama. Segala kesanggupan mereka yang tertidur akan dibangkitkan, dan mereka akan mengenal Kristus sebagai juru selamat dunia. Banyak yang oleh iman akan menerima Kristus sebagai penembus mereka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 320. Pelajaran malam ini, bangsa Israel rohani, keluarga Allah di seluruh dunia sekarang ini, terdiri dari segala suku dan bangsa. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk janji keselamatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Sebagai bangsa Israel rohani, keluarga Allah di seluruh dunia, kami boleh mendapatkan kepastian keselamatan. Dan biarlah kami boleh tetap menjaga keselamatan itu sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.